Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memulai cerita ini dengan sebuah pengakuan. Dulu, saya termasuk orang yang keras kepala. Setiap kali lutut saya nyeri, bahu terasa pegal, atau tangan mulai kesemutan, saya langsung mencari obat. Pil pereda nyeri, vitamin injeksi, salep luar negeri. Semua saya coba. Rasanya, hidup saya bergantung pada obat. Tapi semakin lama, semakin sering saya merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa ngilu di lutut tidak kunjung hilang. Tangan semakin sering mati rasa. Saat konsultasi ke dokter, saya mendengar kalimat yang membuat saya diam beberapa detik. Ibu mulai kehilangan massa otot dan kepadatan tulang. Saya pulang dengan wajah lesu. Di rumah, anak saya yang biasanya hanya diam, kali ini berani berkata, "Bu, coba deh mulai dari makanan. Jangan terus bergantung pada obat." Awalnya saya tersinggung. Tapi malam harinya, dalam doa yang panjang, saya merasa mungkin tubuh saya sedang memberi sinyal. Sinyal bahwa sudah waktunya saya berubah. Bahwa tubuh saya tidak lagi membutuhkan sesuatu yang instan, melainkan sesuatu yang lebih alami, lebih lembut, dan lebih dalam. Sejak saat itu, saya mulai mencari tahu, dan saya terkejut. Ternyata, banyak hal kecil yang selama ini saya anggap remeh, seperti biji-bijian, menyimpan kekuatan luar biasa, bukan hanya untuk mengenyangkan perut, tetapi untuk menyembuhkan yang lemah di dalam, untuk memperkuat tulang, mengembalikan energi, dan menyeimbangkan tubuh yang mulai rapuh. Hari ini, saya ingin membagikan perjalanan itu kepada Anda. Jika Anda berusia 60 tahun ke atas, atau memiliki orang tua yang mulai sering mengeluh nyeri sendi dan cepat lelah, video ini untuk Anda, karena bisa jadi, 1 sendok kecil, biji-bijian yang tepat, bisa mengubah sisa hidup Anda menjadi lebih ringan, lebih kuat, dan lebih bermakna. Dalam video ini, kita tidak akan bicara soal suplemen mahal, obat luar negeri, atau teknik pengobatan yang rumit. Kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih sederhana, namun sering terlupakan, biji-bijian. Mungkin selama ini kita mengira biji hanyalah topping di roti, hiasan onde-onde, atau bahkan makanan burung. Tapi para ilmuwan modern telah membuktikan bahwa di dalam biji kecil ini tersembunyi kekuatan besar untuk memperbaiki tulang, memperkuat otot, dan meredakan peradangan yang diam-diam menggerogoti tubuh kita seiring usia. Bukan hanya itu, biji-bijian tertentu juga dapat membantu kita tidur lebih nyenyak, meningkatkan nafsu makan, bahkan membuat kita lebih tenang secara emosional. Dan yang paling penting, semua manfaat itu bisa kita dapatkan dengan 1 sendok kecil setiap hari. Tidak perlu mengganti seluruh menu makanan, tidak perlu membeli produk impor yang mahal. Cukup dengan memahami mana yang cocok untuk kebutuhan tubuh kita dan bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar. Dalam perjalanan ini, kita akan mengenal 3 kelompok biji utama. Pertama, warisan Nusantara, biji lokal yang selama ini kita abaikan, padahal sudah digunakan nenek moyang kita sejak ratusan tahun lalu. Kedua, superfood modern, biji dari luar negeri yang kini sudah hadir di pasar lokal dengan harga terjangkau. Ketiga, biji penyeimbang, kelompok biji yang bekerja di balik layar untuk menjaga sirkulasi darah tetap lancar dan radang dalam tubuh tetap terkendali. Setiap bagian akan dibahas dengan bahasa yang sederhana, disertai tips praktis cara pakai, serta kesalahan umum yang perlu dihindari agar manfaatnya benar-benar terasa. Tidak ada janji ajaib di sini, tapi ada bukti, ada pengalaman, dan ada harapan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati terbuka. Karena mungkin, lewat 1 keputusan kecil hari ini, tubuh kita bisa bangkit kembali, kuat, lentur, dan bebas bergerak. Meskipun usia terus bertambah, mari kita mulai dari sesuatu yang sangat dekat dengan kita, biji wijen. Biji kecil berwarna putih atau hitam ini mungkin sering kita temukan di atas onde-onde, roti, atau kue tradisional. Tapi tahukah Anda bahwa 1 sendok makan biji wijen sangrai mengandung kalsium yang setara dengan segelas susu? Bahkan, lebih dari itu, biji ini juga kaya akan senyawa bernama lignan, antioksidan alami yang membantu meredakan peradangan, menjaga elastisitas sendi, dan memperkuat jaringan tulang. Di usia lanjut, tulang mulai kehilangan kepadatannya secara perlahan. Banyak orang tidak menyadarinya hingga terjadi nyeri lutut, cepat lelah saat naik tangga, atau bahkan sering jatuh karena keseimbangan terganggu. Biji wijen hadir sebagai jawaban alami yang lembut, namun konsisten, tidak menimbulkan efek samping seperti obat, tetapi bekerja dari dalam tubuh melalui asupan harian yang sederhana. Dalam tradisi Nusantara, biji wijen bukan barang asing. Ia digunakan dalam ramuan jamu, ditumbuk menjadi pasta yang disebut tahini, dan bahkan dicampur dalam makanan anak-anak untuk memperkuat tubuh.
Namun sayangnya, pengetahuan ini perlahan memudar tergantikan oleh tren makanan modern yang instan. Saya pribadi mulai menggunakan tahini, pasta biji wijen sangrai, sebagai campuran dalam bubur kacang hijau pagi hari. Rasanya gurih dan lembut, dan yang saya rasakan, lutut saya terasa lebih ringan saat bangun tidur. Tidak ada perubahan besar, tapi tubuh saya seolah mulai percaya bahwa saya sedang berubah. Perubahan kecil namun bermakna. Para peneliti juga menyebutkan bahwa lignan dalam biji wijen dapat membantu menyeimbangkan hormon, mengurangi risiko pengeroposan tulang, serta mendukung sistem kekebalan tubuh. Dan yang terbaik dari semua ini, biji wijen mudah ditemukan, murah, dan bisa dikreasikan dalam berbagai menu harian Anda. Jika Anda sedang mencari langkah awal yang mudah untuk memperkuat tulang secara alami, mulailah dengan 1 sendok biji wijen setiap hari. Karena kadang, yang sederhana justru menyimpan kekuatan yang luar biasa. Memahami manfaat biji wijen tidaklah cukup. Agar tubuh benar-benar bisa menyerap nutrisi di dalamnya, cara mengolah dan mengonsumsinya juga harus diperhatikan. Banyak orang hanya menaburkan biji wijen mentah ke makanan tanpa tahu bahwa biji mentah mengandung asam fitat, zat alami yang dapat menghambat penyerapan kalsium dan zat besi di saluran pencernaan. Untuk itu, langkah pertama yang disarankan oleh para peneliti adalah menyangrai biji wijen ringan tanpa minyak. Proses pemanasan ini membantu menurunkan kadar asam fitat dan membuat kalsium serta mineral lain lebih mudah diserap. Selain itu, rasa gurih yang dihasilkan juga memperkaya rasa makanan. Langkah berikutnya adalah menggiling biji wijen setelah disangrai. Anda bisa menggunakan blender kering atau alat penggiling kopi untuk membuatnya lebih halus. Bentuk bubuk ini bisa ditambahkan ke dalam bubur, sup, smoothie tawar, atau dicampur dengan madu untuk dikonsumsi langsung. Semakin halus bentuknya, semakin tinggi tingkat penyerapannya di dalam tubuh. Salah satu cara paling populer adalah membuat pasta tahini. Campurkan biji wijen sangrai dengan sedikit minyak zaitun, blender, hingga menjadi pasta lembut. Tahini ini bisa disimpan dalam toples dan digunakan setiap pagi. Anda bisa oleskan ke roti gandum, tambahkan ke dalam bubur kacang hijau, atau gunakan sebagai saus salad. Untuk lansia yang memiliki masalah pencernaan, tahini lebih direkomendasikan dibanding biji utuh karena tidak membebani lambung. Dan yang terpenting, konsumsi rutin setiap hari. Meskipun hanya 1 sendok, jauh lebih baik daripada mengonsumsinya dalam jumlah besar, tetapi tidak teratur. Kombinasi tahini dengan sumber vitamin C, seperti buah jambu biji juga dapat meningkatkan penyerapan kalsium. Jadi, selain memperkuat tulang, biji wijen juga membantu tubuh kita menjadi lebih seimbang dan tahan terhadap perubahan usia. Biji kecil ini bukan sekadar hiasan di atas kue. Ia adalah penjaga diam-diam dari tulang dan sendi yang telah mendukung kita selama puluhan tahun. Kini saatnya kita membalasnya dengan memberi nutrisi terbaik yang ia butuhkan. Setelah biji wijen, mari kita berkenalan dengan biji kecil lainnya yang tak kalah hebat, biji klabet. Dalam bahasa asing disebut fenugreek, namun di banyak daerah di Nusantara, ia dikenal sebagai rempah untuk jamu pegalinu atau minuman ibu menyusui. Biji klabet memiliki warna kuning pucat dan aroma khas yang tajam, tapi di balik ukurannya yang kecil, tersimpan manfaat yang besar bagi tubuh lansia. Para ilmuwan dalam sebuah penelitian tahun 2022 mencatat bahwa biji klabet mengandung kombinasi unik antara protein nabati, zat besi, dan senyawa aktif bernama saponin. Ketiga elemen ini sangat penting untuk menjaga kekuatan otot dan kepadatan tulang, dua hal yang paling cepat menurun seiring bertambahnya usia. Protein membantu memperbaiki jaringan otot, zat besi mendukung produksi sel darah merah, sementara saponin memiliki efek antiinflamasi yang lembut. Namun manfaat terbesar yang dirasakan banyak lansia dari biji klabet adalah meningkatnya nafsu makan. Banyak orang tua mulai kehilangan massa otot bukan karena sakit, tetapi karena malas makan. Rasa kenyang palsu, perut kembung, atau hanya tidak berselera bisa menyebabkan tubuh kekurangan nutrisi penting. Disinilah klabet memainkan peran penting. Ia membantu sistem pencernaan bekerja lebih baik dan merangsang selera makan secara alami. Seorang wanita lanjut usia pernah bercerita bahwa setiap pagi, anaknya membuatkan teh klabet hangat dengan tambahan madu dan sedikit perasan jeruk nipis. Minuman ini membuat perutnya terasa nyaman, tubuhnya lebih hangat, dan perlahan-lahan selera makan mulai kembali. Kini, ia tidak hanya mampu menaiki tangga 1 lantai tanpa berhenti, tetapi juga mulai menikmati kegiatan kecil seperti belanja ke warung atau berkebun ringan. Biji klabet bukan sekadar rempah, ia adalah pengingat bahwa alam telah menyediakan solusi lembut yang selama ini kita abaikan. Untuk lansia yang mulai merasa lemah dan kehilangan energi, biji kecil ini bisa menjadi awal dari kebangkitan tubuh, bukan melalui obat,
tetapi dari kekuatan alami yang selama ini ada di dapur kita. Memahami khasiat biji kelabet menjadi tidak berarti tanpa tahu bagaimana cara mengonsumsinya secara benar. Biji ini memiliki rasa pahit khas dan aroma kuat, sehingga perlu diolah dengan tepat agar tetap nyaman dikonsumsi, khususnya oleh lansia yang memiliki sensitivitas pencernaan. Salah satu cara paling umum dan mudah adalah membuat teh kelabet. Rendam 1 sendok teh biji kelabet dalam segelas air hangat semalaman. Pagi harinya, rebus air tersebut selama 5 menit, lalu saring dan tambahkan sedikit madu murni serta perasan jeruk nipis. Kombinasi ini tidak hanya membantu mengurangi rasa pahit, tetapi juga meningkatkan penyerapan zat besi dan memperbaiki keseimbangan asam dalam lambung. Minuman ini disarankan dikonsumsi dalam keadaan perut kosong atau sebelum sarapan. Alternatif lain adalah menumbuk biji kelabet hingga menjadi bubuk halus. Bubuk ini bisa digunakan sebagai bumbu sup, taburan di atas nasi hangat, atau dicampurkan dalam ramuan rempah harian. Untuk lansia dengan gangguan menelan, bubuk kelabet bisa ditambahkan ke minuman rempah hangat seperti jamu kunyit asam atau wedang jahe. Sebuah studi tahun 2021 mencatat bahwa konsumsi biji kelabet secara rutin selama 8 minggu mampu meningkatkan massa otot dan kadar hemoglobin pada kelompok lansia yang mengalami penurunan berat badan dan kelelahan kronis. Hal ini disebabkan oleh efek ganda kelabet dalam memperbaiki nafsu makan, sekaligus meningkatkan metabolisme protein. Tidak hanya itu, kelabet juga menunjukkan potensi menyeimbangkan kadar gula darah dan mengurangi kelelahan otot setelah aktivitas ringan. Ini sangat penting bagi lansia yang mulai kembali aktif setelah lama tidak bergerak. Ketika tubuh merasa lebih bertenaga, semangat untuk beraktivitas pun ikut meningkat. Meskipun kecil, biji kelabet mampu memulihkan kehendak tubuh untuk makan, bergerak, dan merasa cukup. Dalam dunia yang serba cepat, biji ini mengajak kita untuk kembali pada pola makan yang lambat, alami, dan penuh perhatian. Konsistensi adalah kuncinya, bukan kuantitas besar. Mulailah dengan 1 cangkir teh setiap pagi, dan biarkan tubuh Anda yang memberi jawaban. Di dapur banyak rumah, biji labu sering kali dibuang saat menyiapkan sayur atau sup. Kita lebih fokus pada daging buahnya, sementara bijinya dianggap limbah. Padahal para ilmuwan telah menemukan bahwa biji labu adalah salah satu sumber nutrisi yang sangat kaya untuk mendukung kesehatan lansia, terutama yang mengalami gangguan tidur, kram otot malam hari, atau keluhan nyeri di punggung dan pinggul. Biji labu mengandung kadar magnesium yang sangat tinggi, salah satu mineral penting yang berperan dalam relaksasi otot, kualitas tidur, serta fungsi sistem saraf. Selain itu, biji ini juga kaya akan zinc, mineral yang penting untuk pembentukan kolagen, regenerasi jaringan tulang, dan menjaga sistem kekebalan tetap aktif. Kombinasi ini menjadikan biji labu sebagai suplemen alami yang efektif dan ramah bagi tubuh lansia. Di sebuah laporan riset tahun 2024, disebutkan bahwa konsumsi biji labu sangrai sebanyak 1 sendok makan per hari selama 6 minggu membantu mengurangi frekuensi kram malam dan meningkatkan kualitas tidur pada kelompok lansia usia 65 hingga 75 tahun. Efek ini diperoleh tanpa interaksi negatif dengan obat lain yang mungkin sedang dikonsumsi, menjadikan biji labu sebagai pilihan aman dan alami. Seorang lansia bercerita bahwa ia mulai menyimpan biji labu dalam toples kecil. Setelah disangrai ringan, biji tersebut ia taburkan ke dalam sup sayur atau yogurt tawar setiap sore. Tanpa mengubah pola makan secara drastis, tubuhnya perlahan terasa lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan bangun pagi dengan rasa ringan di punggung bawah yang sebelumnya selalu terasa kaku. Selain magnesium dan zinc, biji labu juga mengandung lemak sehat tak jenuh yang membantu pelumasan sendi dan mengurangi rasa nyeri akibat peradangan ringan. Efeknya mungkin tidak langsung terasa dalam 1 atau 2 hari, tetapi bila dikonsumsi secara rutin, manfaatnya mulai terlihat dalam jangka panjang. Biji labu bukan sekadar bagian dari sayur yang bisa dibuang. Ia adalah penyembuh yang diam-diam bekerja memperkuat bagian terdalam tubuh lansia, mulai dari tulang, otot, hingga ketenangan tidur malam. Agar manfaat biji labu benar-benar diserap tubuh, cara pengolahan dan konsumsi menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Banyak orang mengira cukup memakan biji labu mentah untuk mendapatkan hasilnya. Padahal biji mentah mengandung lapisan luar yang keras dan senyawa penghambat penyerapan mineral seperti asam fitat. Langkah pertama yang disarankan adalah menyangrai biji labu secara ringan tanpa minyak. Proses ini membuat biji lebih renyah, menurunkan kadar senyawa pengganggu penyerapan, dan meningkatkan rasa gurih yang alami. Setelah disangrai, biji bisa disimpan dalam toples kedap udara dan digunakan sebagai taburan harian di berbagai hidangan. Salah satu cara favorit lansia dalam mengonsumsi biji labu adalah mencampurkannya ke dalam sup sayur bening, bubur jagung, atau yogurt tanpa pemanis.
Dalam bentuk ini, biji labu tidak hanya menambah tekstur dan rasa, tetapi juga memberikan asupan magnesium dan zinc yang stabil setiap hari. Dosis yang dianjurkan adalah 1 hingga 2 sendok makan per hari, tergantung pada kebutuhan dan toleransi tubuh masing-masing. Jika ingin hasil yang lebih optimal, biji labu juga bisa direndam dalam air selama semalaman lalu dibilas dan dikeringkan. Proses perendaman ini memicu aktivasi enzim dalam biji, menurunkan zat anti-nutrisi, dan membuat mineral lebih mudah diserap. Beberapa lansia bahkan melangkah lebih jauh dengan membiarkan biji bertunas selama 2 atau 3 hari, menciptakan biji hidup yang mengandung lebih banyak enzim aktif dan antioksidan. Penelitian tahun 2023 menunjukkan bahwa konsumsi biji labu bertunas secara konsisten selama 4 minggu mampu meningkatkan kadar magnesium serum dalam darah dan memperbaiki pola tidur lansia yang sebelumnya terganggu. Efek positif juga terlihat dalam penurunan keluhan nyeri di area punggung bawah dan lutut saat bangun pagi. Biji labu bukanlah keajaiban instan, tetapi ia bekerja secara perlahan dan pasti. Ia mengingatkan kita bahwa tubuh tidak selalu butuh perubahan besar, tetapi cukup dengan kebiasaan kecil yang konsisten. 1 sendok kecil biji labu setiap hari bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih stabil, lebih rileks, dan lebih seimbang di usia lanjut. Setelah mengenal biji-bijian lokal yang luar biasa, kini saatnya kita melangkah ke kelompok kedua, superfood modern. Kelompok ini terdiri dari biji-bijian yang berasal dari luar negeri, namun kini telah hadir di pasar lokal dan mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Mereka dikenal bukan karena mahal atau eksotik, melainkan karena kandungan nutrisinya yang sangat padat dan cocok untuk kebutuhan tubuh lansia. Salah satu yang paling menonjol adalah hemp seed, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai biji rami. Berbeda dengan biji rami biasa, seperti flaxseed, hemp seed memiliki keunggulan tersendiri karena mengandung semua 9 asam amino esensial. Ini menjadikannya sebagai salah satu sumber protein nabati paling lengkap di dunia. Sangat langka dalam kategori makanan tumbuhan. Mengapa ini penting bagi lansia? Setelah usia 60 tahun, tubuh semakin sulit menyerap protein dari makanan biasa. Otot mulai menyusut, kekuatan tubuh menurun, dan proses penyembuhan menjadi lebih lambat. Dalam kondisi seperti ini, hemp seed hadir sebagai solusi lembut namun efektif untuk menambah asupan protein tanpa membebani sistem pencernaan. Tidak hanya protein, hemp seed juga kaya akan lemak tak jenuh ganda, terutama omega 3 dan omega 6 dalam rasio seimbang. Lemak ini berperan penting dalam melumasi sendi, menjaga fleksibilitas otot, serta menyeimbangkan sistem hormon. Para peneliti menyebutkan bahwa konsumsi hemp seed secara rutin dapat membantu memperbaiki fungsi otot, memperlancar aliran darah, dan menurunkan risiko peradangan kronis pada lansia. Salah satu pengalaman nyata datang dari seorang pria berusia 70-an yang mulai menambahkan 1 sendok hemp seed ke dalam bubur paginya. Dalam waktu beberapa minggu, ia merasa tubuhnya lebih ringan, pergerakan lebih stabil, dan energi tidak cepat turun di siang hari. Semua ini tanpa mengubah pola makan besar atau menambah konsumsi obat. Hemp seed membuktikan bahwa solusi kesehatan tidak harus datang dari obat atau terapi mahal. Kadang, 1 sendok kecil biji dari alam bisa memberikan tubuh lansia apa yang paling dibutuhkan. Kekuatan dari dalam, secara alami dan berkelanjutan. Memanfaatkan potensi hemp seed tidak hanya soal menambahkannya ke dalam makanan. Cara konsumsi yang tepat sangat menentukan seberapa banyak nutrisi yang benar-benar terserap tubuh. Hemp seed dikenal memiliki tekstur lembut dan rasa netral, sehingga mudah dikombinasikan dengan berbagai hidangan, baik manis maupun gurih. Langkah pertama adalah memilih hemp seed yang sudah dikupas, biasa disebut hullet hemp seed. Kulit luar biji ini keras dan mengandung senyawa penghambat penyerapan mineral. Dengan memilih versi hullet, tubuh bisa menyerap protein, magnesium, dan lemak sehat secara maksimal. Produk ini kini sudah tersedia di banyak toko organik dan platform daring. Untuk konsumsi harian, 1 hingga 2 sendok makan per hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan asam amino esensial dan sebagian besar magnesium harian lansia. Hemp seed bisa ditaburkan ke atas bubur, oatmeal, sup sayur, yogurt tawar, atau bahkan dikombinasikan dalam minuman hangat seperti susu almond tanpa pemanis. Karena rasanya ringan, biji ini tidak akan mengganggu cita rasa hidangan utama. Sebuah penelitian tahun 2022 yang melibatkan kelompok lansia menunjukkan bahwa konsumsi hemp seed selama 8 minggu mampu meningkatkan kadar protein serum, memperbaiki massa otot, serta menurunkan indikator peradangan pada sendi dan otot. Hasil ini diperoleh tanpa efek samping, menjadikannya sebagai alternatif ideal untuk lansia yang tidak cocok dengan suplemen protein dari susu.
Selain itu, hemp seed juga memiliki kandungan gamma-linolenic acid, salah satu bentuk omega-6 yang bersifat anti-inflamasi, bukan peradangan. Ini penting karena sebagian besar makanan modern justru memperburuk peradangan dalam tubuh. Dengan konsumsi hemp seed yang teratur, sistem kekebalan tubuh menjadi lebih seimbang dan lansia bisa merasa lebih tenang secara fisik dan mental. Yang terpenting, hemp seed tidak memerlukan proses pemanasan atau masak khusus. Cukup tambahkan ke menu harian yang sederhana dan konsumsi secara konsisten. Dengan langkah kecil ini, tubuh Anda akan mendapatkan bahan baku terbaik untuk memperkuat jaringan otot, menjaga sendi tetap fleksibel, dan memberi energi yang bertahan lebih lama sepanjang hari. Salah satu biji paling populer dalam dunia kesehatan modern adalah chia seed. Ukurannya kecil, berwarna hitam atau abu-abu, dan hampir tidak beraroma. Namun jangan tertipu oleh tampilannya yang sederhana. Para ilmuwan dalam berbagai studi menyebutkan bahwa chia seed adalah salah satu sumber nutrisi paling padat dan serbaguna yang sangat cocok untuk mendukung kebutuhan tubuh lansia. Chia seed mengandung kombinasi luar biasa antara omega-3 nabati, kalsium, protein, dan serat larut air. Omega-3 dari chia seed membantu menurunkan peradangan dalam tubuh, menjaga elastisitas otot, serta mendukung kesehatan otak dan jantung. Kalsium di dalamnya mendukung kepadatan tulang yang mulai menurun setelah usia 60 tahun, sementara seratnya membantu pencernaan tetap lancar, masalah umum yang sering dialami lansia. Yang menarik, chia seed juga memiliki kemampuan menyerap air hingga 10-12 kali beratnya. Saat direndam dalam cairan, biji ini membentuk lapisan gel yang lembut. Gel ini membantu memperlambat penyerapan gula dalam darah, menjaga kenyang lebih lama, dan memberi tekstur yang nyaman di lambung. Bagi lansia yang mudah kembung atau kehilangan selera makan, chia seed yang telah direndam adalah pilihan ideal. Dalam pengalaman seorang lansia, setiap malam ia merendam 1 sendok makan chia seed dalam susu almond tanpa pemanis. Keesokan paginya, gel chia ini dicampurkan ke yogurt tawar atau bubur gandum. Rasanya netral, tidak mengganggu, tetapi membuat tubuh terasa lebih bertenaga sepanjang pagi dan tidur malam lebih nyenyak. Ia mengaku tidak lagi terbangun karena kram otot atau rasa lapar dini hari. Studi tahun 2021 menunjukkan bahwa konsumsi chia seed secara teratur selama 4 minggu membantu meningkatkan kualitas tidur, mengurangi nyeri sendi ringan, serta memperbaiki profil kolesterol pada kelompok lansia. Efek ini berasal dari kombinasi omega-3 dan antioksidan alami dalam biji kecil ini. Chia seed bukan sekadar tren makanan sehat, tapi benar-benar jawaban bagi banyak masalah umum yang dihadapi tubuh tua. Dengan ukuran kecil dan rasa netral, chia seed menyatu dalam banyak menu, namun dampaknya terasa jauh hingga dalam jaringan tubuh yang mulai menua. Chia seed memiliki keunikan tersendiri dalam cara konsumsinya. Meskipun terlihat seperti biji kecil biasa, chia tidak boleh langsung dikonsumsi dalam kondisi kering. Ketika terkena air, biji ini akan menyerap cairan dan membentuk lapisan gel lembut yang sangat bermanfaat bagi sistem pencernaan. Namun jika dimakan langsung dalam kondisi kering, chia seed bisa menyebabkan ketidaknyamanan seperti kembung atau tersangkut di saluran pencernaan, terutama pada lansia dengan kemampuan menelan yang menurun. Langkah paling direkomendasikan adalah merendam chia seed terlebih dahulu. Gunakan 1 sendok makan chia seed dan campurkan ke dalam setengah gelas air matang atau susu nabati tanpa pemanis, lalu diamkan selama minimal 30 menit. Idealnya, chia direndam semalaman agar membentuk gel maksimal dan siap digunakan keesokan harinya. Gel ini dapat dicampur ke dalam yogurt tawar, bubur oat, atau bahkan dikonsumsi langsung dengan tambahan sedikit kayu manis dan madu alami. Untuk variasi rasa dan manfaat tambahan, chia gel juga bisa dipadukan dengan irisan buah seperti pisang matang, potongan pepaya, atau jambu biji. Perpaduan ini tidak hanya menambah rasa segar, tetapi juga meningkatkan penyerapan vitamin dan mineral, terutama kalsium dan zat besi dari chia seed itu sendiri. Vitamin C dari buah memperkuat efektivitas mineral tersebut agar benar-benar diserap dalam usus. Studi tahun 2022 menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi 2 sendok makan chia seed per hari selama 6 minggu mengalami penurunan gejala nyeri sendi ringan, kualitas tidur yang lebih baik, serta peningkatan fleksibilitas otot saat bangun pagi. Selain itu, kadar trigliserida mereka juga menurun, menandakan perbaikan fungsi jantung dan metabolisme. Bagi lansia yang kesulitan minum air dalam jumlah banyak, chia gel juga membantu menjaga hidrasi karena menahan air lebih lama dalam lambung. Ini sangat penting untuk menghindari dehidrasi yang sering tidak disadari. Dengan proses sederhana seperti merendam semalam, chia seed menjadi lebih mudah dicerna dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi tubuh lansia. Tidak perlu mahal, tidak perlu rumit,
Cukup 1 sendok kecil setiap hari, dan biarkan tubuh Anda menyerap kebaikan alam secara alami dan lembut. Di antara semua biji-bijian yang dikenal sebagai superfood, ada satu nama yang mungkin masih terdengar asing, sacha inci. Asalnya dari hutan Amazon, namun kini mulai dikenal luas di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun namanya belum sepopuler chia atau hemp, sacha inci dianggap sebagai salah satu permata tersembunyi dalam dunia nutrisi untuk lansia. Sacha inci mengandung lebih dari 60% lemak sehat, terutama omega 3 dalam bentuk yang sangat mudah diserap tubuh. Ini membuatnya menjadi sumber antiinflamasi alami yang sangat kuat, membantu meredakan nyeri sendi, meningkatkan fleksibilitas otot, serta memperbaiki aliran darah. Tidak hanya itu, biji ini juga mengandung protein lengkap dengan semua asam amino esensial, serta kadar antioksidan tinggi yang membantu memperlambat proses penuaan sel. Dalam tubuh lansia, banyak proses penting mulai melambat. Penyembuhan luka menjadi lebih lama, otot lebih cepat lelah, dan sistem saraf menjadi lebih sensitif terhadap stres. Sacha inci hadir sebagai penyeimbang alami yang mendukung tubuh dari berbagai sisi. Kandungan proteinnya membantu memperbaiki jaringan otot. Omega 3 menenangkan sistem saraf, dan antioksidan melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Riset tahun 2024 mencatat bahwa konsumsi sacha inci dalam bentuk minyak dingin selama 4 minggu memberikan peningkatan signifikan pada daya tahan tubuh, kualitas tidur, serta tingkat energi pada kelompok lansia usia 70 ke atas. Tidak ada perubahan drastis dalam pola makan mereka. Hanya tambahan 1 sendok makan minyak sacha inci setiap pagi. Salah satu keunggulan besar dari sacha inci adalah tingkat keamanannya. Biji ini dapat dikonsumsi oleh penderita tekanan darah tinggi, diabetes, atau gangguan pencernaan, asalkan tidak digoreng atau dipanaskan dalam suhu tinggi. Kandungan lemaknya yang stabil membuatnya sangat cocok untuk menjaga keseimbangan hormon dan mengurangi peradangan kronis yang sering tidak disadari. Sacha inci adalah bukti bahwa alam menyimpan solusi yang lembut namun luar biasa. Untuk lansia yang merasa tubuhnya mulai melemah, biji ini menawarkan harapan baru. Bukan hanya nutrisi, tetapi energi kehidupan yang membawa ketenangan dan kekuatan dari dalam. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sacha inci, cara konsumsinya harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan kondisi kesehatan lansia. Sacha inci tersedia dalam 2 bentuk utama, biji sangrai ringan dan minyak dingin. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing dan bisa dipilih sesuai kenyamanan serta preferensi. Minyak sacha inci adalah pilihan paling praktis dan cepat diserap tubuh. Cukup 1 sendok makan setiap pagi sebelum sarapan. Bisa langsung diminum atau dicampurkan ke dalam air hangat, atau jus tanpa gula seperti jus jambu biji. Jus ini mengandung vitamin C yang membantu tubuh menyerap nutrisi dari minyak lebih optimal. Hindari mencampurkannya ke minuman manis, karena fruktosa tinggi bisa mengganggu metabolisme lemak baik dan mengurangi efek antiinflamasi. Untuk Anda yang lebih suka bentuk padat, biji sacha inci yang telah disangrai ringan juga bisa menjadi camilan sehat. Rasa gurih alaminya menyerupai kacang tanah, namun lebih ringan dan tidak berminyak. Biji ini bisa dikunyah langsung, ditaburkan di atas salad, bubur, atau sup sayur. Yang penting, hindari menggoreng biji sacha inci, karena suhu tinggi dapat merusak struktur lemak omega 3 yang sangat sensitif terhadap panas. Efek jangka panjang dari konsumsi rutin sacha inci telah diamati dalam beberapa penelitian. Dalam sebuah studi tahun 2023, lansia yang mengonsumsi minyak sacha inci setiap hari selama 8 minggu melaporkan peningkatan fleksibilitas sendi, pengurangan rasa sakit di punggung bawah, serta stabilitas emosional yang lebih baik. Mereka juga mengalami tidur malam yang lebih nyenyak dan penurunan rasa gelisah. Yang mengejutkan, beberapa responden juga menyebutkan bahwa kulit mereka menjadi lebih lembut dan lembab. Efek samping positif dari omega 3 dan antioksidan tinggi yang memperbaiki struktur kolagen dari dalam. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat sacha inci tidak hanya terasa pada otot dan sendi, tetapi juga memperkuat jaringan ikat dan kulit. Sacha inci bukan sekadar biji dari hutan Amazon. Ia adalah teman baru bagi tubuh lansia, lembut, kuat, dan menyatu dengan tubuh tanpa membebani. Konsumsi yang konsisten, tidak berlebihan, dan penuh perhatian akan membuka potensi pemulihan tubuh yang selama ini tertidur dalam kelelahan usia. Saat membicarakan kesehatan lansia, kita sering fokus pada tulang dan otot. Namun ada 2 aspek yang tidak kalah penting, sirkulasi darah dan peradangan dalam tubuh. Seringkali, keluhan seperti cepat lelah, pinggul kaku, atau kesemutan di jari-jari bukan hanya masalah otot, tetapi sinyal bahwa aliran darah tidak lagi lancar dan tubuh sedang mengalami peradangan diam-diam. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita menjadi kurang elastis dan aliran darah tidak seefektif saat muda.
Akibatnya, oksigen dan nutrisi sulit mencapai otot dan sendi, menyebabkan rasa berat, kaku, dan kurang tenaga. Peradangan kronis yang rendah namun terus-menerus juga memperburuk kondisi ini. Tubuh kita menjadi lebih reaktif, jaringan otot mudah nyeri, dan pemulihan menjadi lambat. Para peneliti menyebutkan bahwa sirkulasi darah yang sehat adalah fondasi dari pergerakan tubuh yang bebas dan fleksibel. Jika aliran darah lancar, otot mendapatkan cukup nutrisi, otak tetap jernih, dan jantung tidak harus bekerja terlalu keras. Sebaliknya, jika aliran darah tersumbat atau terganggu, tubuh cepat lemas, koordinasi menurun, bahkan risiko penyakit degeneratif meningkat. Dalam konteks ini, ada kelompok biji yang bekerja secara diam-diam untuk menjaga sirkulasi tetap lancar dan peradangan tetap terkendali. Mereka bukan biji dengan kadar protein tinggi atau kalsium tinggi, tetapi mengandung zat mikro yang sangat dibutuhkan tubuh. Vitamin E, selenium, fosfor, omega-3 nabati, dan senyawa antioksidan seperti lignan dan polifenol. Kombinasi ini membantu memperbaiki jaringan yang rusak, melindungi sel dari stres oksidatif, dan menjaga darah tetap encer dalam kadar yang sehat. Biji-bijian penyeimbang ini tidak bekerja cepat. Mereka tidak memberikan efek instan seperti obat penghilang nyeri. Namun dalam jangka panjang, mereka membantu tubuh bergerak lebih bebas, mengurangi kekakuan, dan mencegah kelelahan yang sering muncul tanpa sebab jelas. Untuk lansia yang mulai merasa tubuh tidak sefleksibel dulu, atau yang sering mengeluh lelah tanpa aktivitas berat, mungkin sudah saatnya mempertimbangkan kelompok biji yang satu ini. Karena dalam tubuh yang tenang dan peredaran yang lancar, semangat untuk bergerak akan kembali tumbuh dengan sendirinya. Biji bunga matahari, atau lebih dikenal dengan nama kuaci, sering dianggap sebagai camilan ringan, tanpa nilai gizi yang berarti. Namun di balik tampilannya yang sederhana, biji ini menyimpan kombinasi nutrisi yang sangat penting untuk menjaga kesehatan lansia, khususnya dalam hal peredaran darah, kekuatan otot, dan ketenangan sistem saraf. Biji bunga matahari kaya akan vitamin E, antioksidan kuat yang melindungi sel-sel otot dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, vitamin ini juga membantu memperkuat dinding pembuluh darah, menjaga aliran darah tetap lancar dan stabil. Dalam tubuh lansia, di mana elastisitas pembuluh darah mulai menurun, vitamin E menjadi pelindung alami dari pengerasan arteri dan sumbatan mikro. Tidak hanya itu, biji ini juga mengandung selenium, mineral penting yang bekerja di tingkat sel untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan menekan proses peradangan. Selenium membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat pemulihan setelah aktivitas fisik, dan mengurangi risiko infeksi ringan yang sering terjadi pada lansia. Kandungan fosfornya juga mendukung kesehatan tulang dan fungsi jantung yang seimbang. Riset tahun 2022 menunjukkan bahwa konsumsi biji bunga matahari dalam jumlah sedang setiap hari selama 6 minggu membantu menurunkan penanda inflamasi dalam darah dan meningkatkan kapasitas oksigen otot saat berjalan pada kelompok lansia usia 65 hingga 75 tahun. Ini berarti, biji ini tidak hanya bekerja pada tingkat mikroskopis, tetapi juga berdampak nyata pada stamina harian. Cara mengonsumsinya pun cukup mudah. Sangrai ringan biji bunga matahari tanpa garam dan simpan dalam toples kedap udara. Setiap sore, taburkan 1 sendok makan ke dalam bubur jagung, sup sayur bening, atau salad. Teksturnya renyah, rasanya gurih alami, dan mudah dikunyah. Cocok untuk lansia dengan gigi sensitif. Dalam 1 biji kecil bunga matahari, terkandung keseimbangan yang mendukung tubuh dari berbagai sisi, perlindungan sel, penguatan jaringan, dan kelancaran peredaran darah. Ia bukan hanya camilan, tetapi penjaga halus yang menjaga tubuh lansia tetap aktif, tenang, dan bertenaga sepanjang hari. Flaxseed atau biji rami mungkin masih asing bagi sebagian masyarakat, tetapi di dunia nutrisi modern, ia dikenal sebagai salah satu biji paling lengkap untuk menjaga keseimbangan tubuh lansia. Bentuknya kecil, berwarna coklat tua atau keemasan, dan memiliki tekstur keras. Namun di dalamnya, terkandung gabungan nutrisi penting yang bekerja bersama-sama untuk menyeimbangkan hormon, memperbaiki sirkulasi, dan melindungi sendi dari kerusakan. Flaxseed kaya akan omega-3 nabati dalam bentuk asam alfa-linolenat, lignan, dan serat larut air. Omega-3 ini berfungsi sebagai pelumas alami untuk sendi dan jaringan otot. Ia membantu menurunkan peradangan mikro yang sering menjadi penyebab kekakuan pada pagi hari atau rasa pegal tanpa sebab. Selain itu, lignan, senyawa fitokimia unik dari flaxseed, memiliki efek hormonal ringan yang sangat bermanfaat bagi perempuan lansia yang memasuki masa pasca menopause.
Efek hormonal ringan dari lignan membantu menstabilkan suasana hati, mengurangi gejala nyeri pada persendian, dan bahkan mendukung kesehatan tulang dengan menstimulasi aktivitas sel-sel pembentuk tulang. Ini penting karena setelah menopause, risiko osteoporosis meningkat drastis dan banyak lansia perempuan mengalami nyeri punggung atau lutut yang sulit dijelaskan secara medis. Flaxseed juga membantu melancarkan pencernaan berkat kandungan serat larutnya. Serat ini bertugas memperlambat proses penyerapan gula, meningkatkan penyerapan mineral seperti kalsium dan magnesium, serta menjaga perut tetap nyaman. Pencernaan yang sehat sangat berpengaruh terhadap imunitas dan energi harian, terutama pada usia lanjut. Dalam laporan tahun 2021, konsumsi flaxseed secara rutin selama 8 minggu menunjukkan penurunan kekakuan sendi dan peningkatan kenyamanan perut pada kelompok perempuan usia 60 hingga 70 tahun. Mereka merasa lebih tenang, lebih ringan saat bergerak, dan lebih seimbang secara emosional. Flaxseed bukanlah biji yang bekerja secara mencolok. Ia bekerja perlahan, menyusup ke dalam sistem tubuh dan membantu menstabilkan apa yang selama ini tidak terlihat. Hormon, sel-sel jaringan, dan keseimbangan emosi. Untuk lansia yang mencari pendekatan alami dan mendalam, flaxseed menawarkan kekuatan lembut yang bekerja dari dalam. Meskipun flaxseed sangat kaya nutrisi, namun untuk bisa merasakan manfaatnya, cara konsumsi yang benar menjadi sangat penting. Banyak orang tidak menyadari bahwa jika flaxseed dikonsumsi dalam bentuk utuh, tubuh kita tidak mampu mencerna kulit kerasnya. Akibatnya, biji hanya akan melewati sistem pencernaan tanpa menyumbang manfaat apapun. Oleh karena itu, langkah pertama dan utama adalah menggiling flaxseed sebelum dikonsumsi. Gunakan blender kering atau alat penggiling kopi untuk menghaluskan biji rami hingga berbentuk serbuk kasar. Simpan hasil gilingan dalam wadah kedap udara dan tempatkan di lemari pendingin untuk menjaga kualitas omega 3 yang mudah rusak akibat oksidasi. Jangan menggiling dalam jumlah besar sekaligus, cukup untuk kebutuhan 1 hingga 2 minggu agar nutrisinya tetap terjaga. Flaxseed giling bisa ditambahkan ke berbagai menu harian. Campurkan 1 sendok teh ke dalam air hangat bersama irisan jahe di pagi hari untuk diminum sebelum makan. Cara ini tidak hanya membantu meredakan nyeri perut, tetapi juga memberi efek menenangkan secara alami. Anda juga bisa menaburkannya ke dalam bubur, sup bening, atau yogurt tawar sebagai pelengkap yang kaya serat dan lemak sehat. Efek flaxseed tidak terasa dalam 1 atau 2 hari. Namun setelah 3 hingga 4 minggu konsumsi rutin, banyak lansia mulai merasakan perubahan. Dalam penelitian tahun 2023, lansia yang mengonsumsi flaxseed giling selama 6 minggu melaporkan penurunan nyeri sendi pagi hari, peningkatan kualitas tidur, dan pencernaan yang lebih lancar. Mereka juga mengalami penurunan kolesterol jahat dan merasa lebih tenang secara emosional. Untuk lansia perempuan, manfaat flaxseed terasa lebih kuat karena lignan di dalamnya bekerja sebagai pengatur hormonal alami. Gejala seperti perubahan suasana hati, rasa panas tubuh tanpa sebab, atau gangguan tidur perlahan berkurang. Flaxseed menjadi seperti teman setia yang tidak menyembuhkan secara instan, tapi mendampingi pemulihan tubuh secara menyeluruh dan perlahan. Dalam setiap sendok kecil flaxseed giling, tersimpan kekuatan yang menyeimbangkan sistem dari dalam, dari perut hingga pikiran. Bukan sekadar biji, tetapi penopang alami bagi tubuh yang ingin bergerak lebih ringan dan merasa damai di usia senja. Biji pala, rempah yang selama ini kita kenal sebagai bumbu masakan, ternyata menyimpan potensi luar biasa bagi kesehatan lansia, terutama dalam hal relaksasi, tidur nyenyak, dan peredaran darah. Biji ini kaya akan senyawa aktif seperti miristisin dan elemicin yang telah diteliti memiliki efek menenangkan pada sistem saraf dan otot, menjadikannya pilihan alami untuk mendukung kualitas istirahat yang lebih baik. Pada usia lanjut, banyak orang mulai mengalami gangguan tidur seperti sering terbangun di malam hari, susah tidur kembali, atau mengalami kram otot saat dini hari. Masalah ini sering dikaitkan dengan ketidakseimbangan saraf, stres ringan, atau peredaran darah yang terganggu. Disinilah biji pala menunjukkan kekuatannya, bekerja sebagai penenang lembut yang mendukung tidur lebih dalam dan mempercepat relaksasi otot setelah seharian beraktivitas. Senyawa miristisin dalam pala memiliki kemampuan memengaruhi sistem neurotransmitter di otak yang berhubungan dengan pengaturan suasana hati dan rasa cemas. Dalam jumlah kecil yang tepat, miristisin membantu tubuh merasa lebih tenang tanpa menyebabkan kantuk berlebihan di siang hari. Elemen ini sangat bermanfaat bagi lansia yang mudah gelisah atau merasa tubuhnya tetap tegang meski sudah istirahat cukup. Riset tahun 2022 menemukan bahwa konsumsi rutin biji pala dalam dosis rendah selama 4 minggu menunjukkan peningkatan durasi tidur malam hingga 25% pada kelompok lansia usia 60 tahun ke atas.
Responden juga melaporkan penurunan rasa nyeri ringan pada punggung dan bahu, serta suasana hati yang lebih stabil di pagi hari. Cara paling umum dan mudah untuk mengonsumsi biji pala adalah menambahkan sejumput bubuk pala ke dalam segelas susu hangat tanpa pemanis sebelum tidur. Minuman ini tidak hanya memberi efek menenangkan, tetapi juga membantu tubuh menyerap kalsium lebih baik, mendukung tulang, dan memperlancar sirkulasi malam hari. Penting untuk diingat bahwa pala hanya digunakan dalam jumlah kecil, tidak lebih dari seujung sendok teh, karena dalam dosis tinggi dapat menimbulkan efek samping. Namun jika digunakan dengan tepat, pala bisa menjadi sekutu tidur terbaik bagi lansia, membawa tubuh kembali pada ritme istirahat alami yang tenang dan memulihkan. Biji pala, meskipun kecil dan sering dianggap sebagai pelengkap rasa dalam masakan, memiliki kekuatan besar dalam mendukung keseimbangan tubuh lansia. Namun seperti semua rempah-rempah dengan kandungan aktif tinggi, kuncinya ada pada dosis dan cara konsumsi yang bijak. Menggunakan biji pala dalam jumlah tepat secara rutin dapat menjadi bagian penting dari rutinitas malam yang menenangkan dan menyembuhkan. Langkah pertama adalah memilih bubuk pala murni dari biji utuh yang ditumbuk sendiri atau membeli dari sumber terpercaya yang tidak dicampur bahan lain. Hindari produk pala yang mengandung gula tambahan atau pengawet karena bisa mengganggu efek relaksasi alami dari senyawa aktifnya. Simpan bubuk pala dalam wadah kedap udara dan jauhkan dari cahaya agar tetap segar dan aktif. Waktu terbaik untuk mengonsumsi pala adalah 30 hingga 60 menit sebelum tidur. Campurkan sejumput kecil, tidak lebih dari seujung sendok teh, ke dalam segelas susu hangat atau air jahe hangat tanpa gula. Aduk rata dan minum secara perlahan sambil relaksasi. Minuman ini memberi kehangatan, membantu mengendurkan otot, serta menstimulasi hormon melatonin alami dalam tubuh. Untuk lansia yang sensitif terhadap rasa atau aroma pala, bisa menggabungkannya dengan sedikit kayu manis atau vanila alami agar lebih nyaman di lidah. Jangan campurkan pala dengan minuman manis, kopi, atau makanan berat karena dapat mengurangi efektivitas penyerapan senyawa aktifnya. Sebaiknya dikonsumsi saat perut sudah bersih dari makanan utama. Dalam studi tahun 2023, lansia yang menambahkan pala ke dalam rutinitas malam mereka selama 3 minggu mengalami peningkatan kualitas tidur yang signifikan, penurunan gejala cemas ringan, serta peningkatan sirkulasi darah perifer, terutama pada kaki dan tangan yang sebelumnya sering kesemutan. Selain itu, mereka juga melaporkan suasana pagi yang lebih tenang dan semangat lebih stabil sepanjang hari. Yang membuat biji pala istimewa adalah kemampuannya menyeimbangkan aspek fisik dan emosional secara bersamaan. Ia tidak hanya bekerja pada sendi atau otot, tetapi juga pada pikiran dan sistem saraf halus yang sering terganggu di usia lanjut. Dalam setiap tegukan susu hangat dengan pala, ada pesan lembut untuk tubuh, bahwa saatnya beristirahat, pulih, dan kembali tenang dalam irama yang seimbang. Meskipun biji-bijian memiliki potensi luar biasa untuk memperkuat tubuh, banyak orang tidak mendapatkan manfaat maksimal karena cara konsumsi yang kurang tepat. Dalam praktiknya, kesalahan kecil yang dilakukan setiap hari bisa menghambat penyerapan nutrisi atau bahkan membebani sistem tubuh yang sudah menua. Untuk itu, memahami kesalahan umum menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih cerdas dan efektif. Salah satu kesalahan paling sering terjadi adalah mencampurkan biji-bijian ke dalam jus buah manis atau minuman yang mengandung fruktosa tinggi. Jus jeruk, jus nanas, atau smoothie dengan sirup memang terasa segar, tetapi kandungan gula alaminya bisa memicu lonjakan insulin. Akibatnya, tubuh malah menyimpan lemak lebih banyak, proses peradangan meningkat, dan mineral penting dari biji, seperti kalsium, magnesium, dan zinc, sulit diserap secara efisien. Kesalahan berikutnya adalah mengonsumsi biji secara berlebihan dalam waktu singkat. Ada anggapan bahwa semakin banyak yang dimakan, maka manfaatnya akan semakin cepat terasa. Padahal, tubuh lansia memiliki batas kemampuan dalam mencerna serat dan lemak. Terlalu banyak biji bisa menyebabkan perut kembung, diare ringan, atau penurunan selera makan. Tubuh malah merasa terbebani, bukan terbantu. Ada pula yang menggoreng biji-bijian agar lebih gurih. Proses pemanasan dengan minyak pada suhu tinggi justru merusak struktur lemak baik dalam biji seperti omega-3 dan mengubahnya menjadi lemak trans yang berbahaya. Ini bukan hanya menghilangkan manfaat, tetapi juga memperburuk kondisi pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Kesalahan lain yang sering tidak disadari adalah mengonsumsi biji dalam keadaan utuh tanpa digiling, terutama flaxseed atau biji wijen.
Kulit luar biji ini keras dan tidak bisa dicerna oleh sistem pencernaan manusia. Akibatnya, nutrisi penting seperti lignan dan asam lemak tidak pernah terserap. Hanya lewat begitu saja dalam proses buang air besar. Memperbaiki cara konsumsi bukanlah soal membuat semuanya sempurna, tetapi soal menyadari bahwa tubuh lansia butuh pendekatan yang lembut, terukur, dan bijak. Dengan menghindari kesalahan umum ini, setiap sendok kecil biji yang kita makan akan benar-benar menjadi kekuatan yang bekerja dari dalam, bukan hanya sekadar rutinitas yang sia-sia. Setelah memahami berbagai kesalahan umum, kini saatnya membahas cara yang benar untuk mengonsumsi biji-bijian agar manfaatnya benar-benar terasa dalam tubuh. Kunci utamanya adalah sederhana, konsisten, dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh lansia. Langkah pertama adalah membatasi jumlah konsumsi harian menjadi 1 hingga 2 sendok makan biji per hari. Tidak perlu mencampur semua jenis biji sekaligus. Justru, akan lebih efektif jika memilih 1 hingga 2 jenis biji yang sesuai dengan kondisi tubuh. Misalnya, biji labu untuk tidur nyenyak atau chia seed untuk fleksibilitas sendi. Fokus pada satu manfaat dalam satu waktu, memberi tubuh kesempatan untuk menyerap dan merespons dengan lebih baik. Waktu konsumsi terbaik untuk biji-bijian adalah pagi hari atau sore menjelang malam, tergantung jenisnya. Biji dengan efek memberi energi seperti hemp seed atau klabet sebaiknya dikonsumsi pagi agar mendukung aktivitas. Sedangkan biji yang menenangkan seperti pala atau labu lebih cocok dikonsumsi menjelang tidur. Sesuaikan dengan ritme tubuh agar tidak mengganggu pola tidur atau pencernaan. Biji-bijian bisa dikombinasikan dengan air putih hangat, teh tawar, yogurt tanpa pemanis, atau sup bening. Hindari mencampurkannya dengan minuman manis, susu tinggi gula, atau makanan instan. Jika ingin meningkatkan penyerapan zat besi atau kalsium, tambahkan perasan jeruk nipis atau jambu biji yang kaya vitamin C. Kombinasi ini mendukung penyerapan optimal tanpa memberi beban tambahan. Untuk memudahkan rutinitas, Anda bisa menyiapkan toples kecil berisi biji siap pakai di dapur atau meja makan. Setiap pagi atau sore, ambil 1 sendok dan taburkan ke makanan yang sedang dikonsumsi. Tidak perlu mengganti seluruh menu harian, cukup tambahkan sedikit dan biarkan tubuh Anda yang bekerja dari dalam. Yang paling penting adalah mendengarkan sinyal tubuh. Jika tubuh terasa lebih tenang, tidur membaik, atau rasa nyeri berkurang, itu tanda bahwa tubuh sedang menyesuaikan diri dengan baik. Jika muncul ketidaknyamanan, cukup kurangi porsi dan ubah cara penyajian. Tidak perlu menghentikan sepenuhnya. Dalam setiap sendok kecil biji, tersimpan kekuatan besar. Bukan soal banyaknya yang dimakan, tetapi soal kesungguhan dan konsistensi kita dalam merawat tubuh yang telah setia menemani selama puluhan tahun. Setelah menyusuri perjalanan panjang melalui berbagai jenis biji-bijian, dari warisan Nusantara hingga superfood modern, kini saatnya kita melihat kembali peta besar yang telah kita bahas. Setiap biji memiliki karakter dan kekuatan unik, tetapi semuanya memiliki satu tujuan yang sama, membantu tubuh lansia tetap kuat, lentur, dan hidup lebih nyaman. Biji wijen memberi kalsium yang mendukung kepadatan tulang dan lignan yang melindungi sendi. Klabet menambah selera makan, memperkuat otot, dan menjaga metabolisme tetap aktif. Biji labu menyumbang magnesium dan zinc yang memperbaiki kualitas tidur, menenangkan otot, dan mengurangi nyeri di punggung bawah serta pinggul. Dari luar negeri, hemp seed menghadirkan protein lengkap dan omega 3 yang menjaga kekuatan otot serta aliran darah. Chia seed menyumbang serat, kalsium, dan lemak sehat yang mendukung fleksibilitas sendi serta tidur lebih nyenyak. Sacha inci, dengan lemak sehat dan antioksidannya, menjadi penjaga utama sistem saraf, kolagen, dan kekuatan otot lansia secara menyeluruh. Sementara itu, kelompok biji penyeimbang memberi kontribusi penting yang sering terlupakan. Biji bunga matahari memperkuat otot dari dalam dengan vitamin E dan selenium. Flaxseed mengatur hormon secara alami, memperlancar pencernaan, dan memperbaiki kualitas tidur serta suasana hati. Dan biji pala menutup hari dengan efek menenangkan yang mendalam, membantu tubuh dan pikiran masuk ke dalam tidur yang memulihkan. Setiap biji seperti sahabat kecil yang hadir dalam berbagai momen, pagi, siang, hingga malam. Tidak bekerja dengan gegap gempita, tapi setia memberi tubuh lansia dukungan yang dibutuhkannya hari demi hari. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh janji instan, biji-bijian mengajak kita kembali pada ritme alam. Mereka mengajarkan bahwa perbaikan tubuh tidak harus drastis atau mahal. Cukup dengan 1 sendok kecil setiap hari, tubuh mulai menemukan kembali keseimbangannya, kekuatannya, dan ketenangan batinnya. Setiap perjalanan menuju tubuh yang lebih sehat selalu dimulai dari 1 langkah kecil. Dalam kisah ini, mungkin langkah itu adalah 1 sendok kecil biji-bijian yang Anda tambahkan ke dalam bubur pagi, segelas susu malam,
atau sup sederhana yang Anda masak dengan kasih sayang. Tapi yang lebih penting dari biji itu sendiri adalah niat yang Anda bangun dan kesadaran bahwa tubuh Anda masih layak diperjuangkan. Tidak semua orang tahu dari mana harus memulai. Tidak semua lansia memiliki akses ke informasi yang benar atau keberanian untuk mengubah kebiasaan lama. Karena itu, pengalaman Anda, sekecil apapun, bisa menjadi jembatan bagi orang lain. Mungkin Anda sudah mencoba biji chia dalam yogurt, atau biji pala dalam susu hangat, atau mungkin Anda punya cara unik menyajikan biji wijen di rumah. Apapun itu, ceritakanlah. Tulis di kolom komentar. Biji mana yang sudah pernah Anda coba, atau mana yang membuat Anda penasaran ingin mencobanya? Apakah tubuh Anda merasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, atau nyeri sendi mulai berkurang? Pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi ribuan orang tua lainnya yang sedang mencari jalan menuju pemulihan dari dalam. Kami percaya bahwa kekuatan bukan hanya datang dari makanan sehat, tetapi juga dari rasa kebersamaan dan saling mendukung. Ketika seorang lansia membagikan kisahnya, ia tidak hanya menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi juga memberi harapan pada orang lain. Kita semua sedang berjalan di jalan yang sama, mencari cara agar tubuh tetap kuat dan hati tetap tenang, meskipun usia terus bertambah. Jangan ragu untuk mengajak keluarga, sahabat, atau tetangga Anda yang sudah berusia lanjut untuk menonton dan ikut mencoba. Karena semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang bisa dibantu. Dan dalam komunitas yang saling menguatkan, proses penyembuhan menjadi lebih ringan dan penuh makna. Kini saatnya untuk mengambil satu keputusan kecil, bukan keputusan besar yang mengubah hidup dalam semalam, tetapi langkah sederhana yang memberi sinyal pada tubuh bahwa kita siap untuk berubah. Mungkin itu berarti mulai menyiapkan satu toples kecil biji sangrai di dapur, merendam chia seed di malam hari, atau membeli satu botol minyak sacha inci untuk dicoba minggu ini. Tubuh lansia bukan tubuh yang rusak. Ia adalah tubuh yang sudah lama bekerja keras, menahan beban, menjaga keluarga, dan melewati banyak musim kehidupan. Ia tidak lemah, hanya lelah. Ia tidak rapuh, hanya butuh perawatan yang lebih lembut dan penuh perhatian. Memilih untuk mengonsumsi biji-bijian setiap hari bukan hanya soal nutrisi. Itu adalah tindakan menghormati tubuh sendiri, memberi kembali pada otot yang telah menopang kita puluhan tahun, menghangatkan sendi yang pernah diajak berjalan beribu langkah, menenangkan sistem saraf yang telah menemani kita dalam suka dan duka. Satu sendok kecil biji setiap hari bukan pengganti obat atau terapi medis, tetapi bisa menjadi jembatan antara tubuh yang kelelahan dengan energi yang mulai pulih. Ia memberi harapan baru tanpa tekanan, memperkuat dari dalam tanpa harus mengubah segalanya. Jangan menunggu rasa sakit menjadi parah. Jangan menunggu tubuh menyerah baru mulai berubah. Karena dalam setiap harapan yang tumbuh, ada langkah kecil yang mendahuluinya. Mari mulai hari ini. Mari mulai dari satu sendok kecil. Di akhir perjalanan ini, ada satu hal yang ingin kami tegaskan. Setiap tubuh lansia masih memiliki potensi untuk pulih, untuk dikuatkan, dan untuk dihormati. Usia bukan akhir dari kesehatan, melainkan fase baru di mana tubuh membutuhkan pendekatan yang lebih bijaksana, penuh kasih, dan seimbang. Biji-bijian hanyalah alat. Yang terpenting adalah niat dan kesadaran untuk memulai. Kesehatan lansia tidak bisa dibangun dalam sehari, tetapi bisa dimulai dengan satu kebiasaan baik yang sederhana. Dari biji wijen hingga flaxseed, dari hemp hingga pala, semuanya mengandung energi kehidupan yang disiapkan alam untuk membantu kita hidup lebih tenang dan bertenaga di usia senja. Tidak ada yang instan, tetapi yang konsisten akan membawa perubahan nyata. Untuk Anda yang sedang mendampingi orang tua, kakek, atau nenek, ketahuilah bahwa kehadiran Anda adalah kekuatan besar dalam perjalanan mereka menuju pemulihan. Bantulah mereka memahami pentingnya merawat tubuh, bantu siapkan makanan yang sederhana namun penuh makna, dan jadilah teman yang sabar saat mereka mulai mencoba kebiasaan baru. Kesehatan lansia bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga wujud kasih dari keluarga dan lingkungan sekitar. Kami percaya bahwa setiap lansia berhak menjalani sisa hidupnya dengan tubuh yang tidak nyeri, tidur yang damai, dan gerakan yang ringan. Dalam setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini, ada harapan besar untuk hari esok yang lebih baik. Semoga Anda dan orang-orang tercinta diberi umur yang berkah, hati yang lapang, dan tubuh yang terus dikuatkan. Semoga setiap biji yang Anda konsumsi membawa manfaat tidak hanya untuk kesehatan jasmani, tetapi juga menjadi pengingat bahwa tubuh ini masih hidup dan layak untuk dirawat dengan cinta.